Ya, perhatikan apa yang disebut gereja itu. Kalau kita berkata bahwa gereja itu adalah gedung atau gereja itu adalah organisasinya atau gereja itu adalah acaranya, maka kita salah. Nah, kalau itu gereja itu apa? Gereja itu adalah wakil Tuhan, dengar ya. Gereja itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Sehingga kalau ada orang-orang yang belum percaya dia, lalu ingin tahu Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu di mana. Lagi sekali, kalau ada orang-orang di dunia ini tanya, cari Tuhan itu siapa, dia itu bagaimana, dan dia itu di mana, maka mereka harus cari gereja. Bukan organisasinya, tapi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ini. Dan itulah gereja. Saudara tidak bisa membawa orang-orang yang belum tahu dan mengenal Tuhan itu, ayo kita ke kebaktian. Nggak bisa. Justru orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, kalau dibawa ke gereja ikut kebaktian, saya mau beritahu 90 sekian persen pasti mental keluar lagi. Kenapa? Karena mereka sering ketemu setan-setan Kristen. Wih, ada lagi setan Kristen. Siapa itu setan Kristen? Orang Kristen yang jadi setan. Kira-kira ya atau tidak? Berapa kali saudara pernah ngajak teman-teman saudara yang belum Kristen, terus ayo kita ke gereja, ayo kita ke gereja. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Banyak orang Kristen yang tidak jadi wakil Tuhan di dunia ini. Maka itu mereka kecewa. Saudara, kita lihat kebenaran ini. 2 Korintus pasal yang kelima. PowerPoint kalau ada yang bahasa Inggris boleh tunjukkan. Kita akan ketemu satu kata yang gampang dimengerti dalam hidup kita sehari-hari. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya akan baca dulu ayat yang ke-20. Jadi siapa? Baca Alkitab saudara. Jadi siapa? Kami. Siapa kami itu? Ya kita semua, anak-anak Bapa di surga. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, stop itu dulu. Korintus, C-O-R, ya, nggak pakai H. Kalau H ada hanya jadi Chronicles. Nah, ketemu, kita tunggu dulu. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan siapa? Ayo kita suruh baca, dengan perantaraan siapa? Kami. Nah, kalau ada seolah-olah, seakan-akan Tuhan menasihati kamu, orang-orang dunia, lewat perantaraan kami, berarti kita ini apanya? Wakilnya, bukan? Nah, itulah kekristenan. Kita lihat. Now then we are. Nah, ini yang saya cari. Now then we are. Siapa? Ambassadors. Nah, kita tahu. Ambassadors for Christ. Saya mau tanya kepada saudara. Walaupun tidak ada seorang pun di antara kita pernah jadi duta besar. Ada yang pernah jadi duta besar di sini? Oke. Walaupun semua kita nggak ada yang pernah jadi duta besar, ambasador kan duta besar bukan? Tapi kita tahu nggak apa tugasnya ambasador? Apa tugasnya duta besar? Ayo mikir sahabat, apa tugasnya duta besar? Ngurus orang-orang luar negeri. Oke, kurang tepat, memang betul begitu. Gini gampangnya. Nah, wakil negara itu, duta besar itu tingkatnya kalau sudah tugas di luar negeri
itu rankingnya, tingkatnya itu sama dengan kepala negara yang diwakili. Betul tidak? Jadi pemerintah negara asing itu kalau urusan dengan pemerintah negara yang duta besarnya ada di negara orang itu, mereka nggak perlu. Contohnya, Canberra kalau urusan apa-apa nggak perlu ke Jakarta. Lewat siapa? Duta besar Indonesia. Karena sama. Maka itu kalau ada duta besar yang ditugaskan ke luar negeri, yang menerima mandat surat duta besar, itu tidak boleh wakil, nggak boleh vice president, nggak boleh, harus kepala negaranya. Kenapa? Karena sejajar. Sekarang saudara perhatikan, ketika 2 Korintus 5 ayat 20 menulis, jadi kami ini adalah ambasador, duta besar surga di bumi. Maka itu kalau ada orang-orang di sekitar kita ingin tahu negara kita itu seperti apa. Mana negara kita? Loh ayo, mana negara kita? Bukan. Mana negara kita? Surga. Ya, kok bingung lagi nih ah? Kok susah benar? Oke, set. Tinggal dulu, saudara beri tanda ya 2 Korintus 5. Kita lihat sekarang Filipi. Ya. Ini gereja, saudara. Kita harus tahu kebenaran ini. Pasal yang ketiga. Kita Filipi pasal yang ketiga. Ya. Filipi pasal ketiga ayat yang ke-20. Bahasa Inggrisnya juga. Ya. Ayat 20 Filipi pasal 3. Karena apa kita? Ayo baca kitab saudara. Karena apa kita? Kewargaan kita adalah di mana? Di dalam surga. Nah, ini for our conversations is in heaven. Oke, nggak terjemahkan. Bisa lihat terjemahan yang lain nanti. Itu nih King James. Jadi kewarganegaraan kita itu di mana? Di surga. Gereja adalah wakil surga di bumi ini. Maka itu kalau ada orang-orang yang ingin tahu Tuhan dan ingin tahu surga, maka mereka nggak harus suruh pergi ke surga dulu. Jangan saudara bilang gini kalau ketemu orang, tolong tunjukkan surga itu di mana. Matilah dulu. Kurang ajar betul ngomong seperti itu. Betul nggak? Jangan ngomong seperti itu. Nah, kalau orang itu ingin tanya surga itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa, maka saudara harus ngomong, kami duta besarnya. Amin. Kami duta besarnya. Nah, yang celaka adalah begini. Banyak gereja, kalau saya berkata gereja bukan organisasi ya, tadi saya ngomong, bukan gedung, tapi orangnya. Saudara bisa bayangkan kalau ada duta besar Republik Indonesia diutus ke Australia, maka domisili harus di ibu kota negara, yaitu Canberra. Terus ada orang Australia ingin tanya Indonesia. Terus jawabannya, yang sebelah mana? Ngerti kata itu? Wah, ini goblok betul udah besarin. Kok tanya Indonesia yang sebelah mana? Terus tanya, Bali itu di mana? Aduh maaf, saya belum pernah ke sana itu. Konyol nggak kalau ada duta besar kayak begitu itu? Konyol sekali. Nah seperti itu kita. Saudara, ini masalah terbesar dalam hidup gereja Tuhan. Kita belum kenal siapa yang kita wakili. Maka itu ketika banyak orang datang kepada kita tanya, Tuhanmu itu siapa? Bagaimana suasana negaramu? Kita bingung. Nah, ayo hari ini kita belajar, saudara. Mengapa banyak orang Kristen tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati surga itu? Dengar baik-baik. Semua dimulai dari keluarga kita dulu. Saudara, untuk bisa melihat suatu negara, ya dengar, untuk bisa melihat suatu negara, maka orang itu